Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya dalam kehidupan kita. Walaupun di tengah pandemi yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk menjalani kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya Agnesia Stefani Sumbulayu, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Adapun maksud dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester 3 mata kuliah Dogmatika 1, dosen pengampu Pendeta Alpius Pasulu DTH. Baik, di sini saya telah memilih salah satu topik mata kuliah Dogmatika 1 yaitu sejarah pengakuan Gereja Toraja untuk dipresentasikan. Sebagai warga jemaat Gereja Toraja, kita patut mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya pengakuan iman Gereja Toraja. Aneh rasanya jika kita sebagai warga jemaat tidak mengetahui bagaimana sejarah pengakuan Gereja Toraja bisa terbentuk. Gereja Toraja akhirnya memiliki pengakuan sendiri pada tanggal 27 November 1981 yang disahkan melalui keputusan rapat Komisi Usaha Gereja Toraja. Pengakuan iman Gereja Toraja disusun berdasarkan Gereja Toraja belum mempunyai pengakuan yang dirumuskan sendiri dan kerinduan untuk memiliki pengakuan yang relevan dan fungsional. Dalam hal pengakuan Gereja Toraja hampir sama dengan pengakuan gereja lainnya. Namun, Gereja Toraja mempunyai ciri khas tersendiri yang ingin ditunjukkan, yaitu Gereja Toraja mempunyai cerminan dirinya sebagai Gereja Toraja yang tidak lepas dari budaya dan adat yang berkembang di Toraja. Bukan berarti selama berdirinya Gereja Toraja bekerja tanpa pengakuan dasar. Dasar pengakuan Gereja Toraja tidak lain dari pengakuan Kristus itulah Tuhan. Dapat dibaca dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah ditetapkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi, setiap gereja yang mengaku dirinya gereja Kristen harus berada di atas dasar pengakuan itu, karena dasar lain tidak ada. Dalam pengakuan Gereja Toraja, rumusan-rumusan pengakuan ini tidak lepas dari pengakuan yang bernama 3 naskah keesaan, yaitu Katekismus Heidelberg, 37 pasal pengakuan Gereformert, dan 5 doktrin Dordrecht. Dan melalui proses konsultasi khusus dengan para ceramah dan diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh Komisi Khusus Pengakuan Iman Gereja Toraja, maka pengakuan ini dapat disebut asli karena mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam ketaatan kepada firman Allah di tengah-tengah pergumulan hidup yang konkret. Gereja Toraja dalam pengakuan mempunyai tujuan, yaitu untuk menjadikan pegangan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas gereja di tengah-tengah dunia, di mana Gereja Toraja ditempatkan Tuhan. Kemudian, sifat-sifat pengakuan, yaitu pengakuan ini hanya mempunyai kuasa atau otoritas sekunder yang merupakan norma yang ditentukan oleh Alkitab, berarti tidak boleh ditempatkan di atas Alkitab maupun di samping Alkitab. Kemudian, pengakuan ini terbatas dan terikat pada cara berpikir tertentu dengan latar belakang kebudayaan dan keadaan tertentu. Oleh sebab itu, tidak ada pengakuan yang sempurna, yang lengkap dan yang berlaku untuk selama-lamanya. Pengakuan itu harus dinamis sesuai dengan dinamika Injil yang mendatangkan keselamatan. Setiap pengakuan harus merupakan jawaban manusia terhadap pernyataan Allah. Pengakuan kemudian sebagai kesaksian dan pertanggungjawaban pengharapan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, dan setiap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Yang ketiga, sebagai pegangan untuk membedakan ajaran yang benar dan dari ajaran yang salah untuk memelihara kesatuan iman kita. Yang terakhir, sebagai pegangan untuk menyatakan kebenaran iman
dan melanjutkannya kepada generasi yang berikutnya. Pengakuan mempunyai kibawah, oleh karena itu ia berdiri di atas Alkitab, tetapi pengakuan sebagai rumusan refleksi manusia adalah pekerjaan manusia. Oleh sebab itu, ia tidak boleh disamakan dengan firman Allah dan setiap saat ia dapat dilengkapi atau diubah bila perlu. Sedikit saya tambahkan di akhir penjelasan saya, kita sebagai warga jemaat Gereja Toraja jangan pernah malas untuk mencari tahu tentang sejarah, apalagi itu berhubungan dengan kehidupan kita. Dan ada satu ungkapan yang terkenal dari Presiden Soekarno yang berkata, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Baik, demikianlah presentasi saya tentang sejarah pengakuan iman Gereja Toraja. Semoga video ini membantu kita dalam memahami sejarah dan dapat memenuhi tugas akhir semester 3 saya dalam mata kuliah Dogmatika 1. Tuhan Yesus memberkati kita semua.